pertama tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-27 ini kita bisa berkumpul di sini, bisa istiqomah mengisi malam yang istimewa, malam yang penuh dengan keberkahan ini dengan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam 27 menjadi malam yang istimewa karena kalau kita lihat kalimat Lailatul Qadar ini jumlah hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta marbutoh. Alif, lam, qaf, da, ro. Lailatul Qadar ada 9 huruf. Dan di dalam surat Al-Qadar diulang sebanyak 9 kali. Maka kalau 9 dikali 3 jumlahnya 27. Maka malam hari ini adalah malam yang tepat bagi kita untuk meningkatkan kebaikan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang paling Allah inginkan di malam Al-Qadar ini? Di dalam surat Al-Qadar itu sudah Allah sampaikan. Ini sedikit saya ingin bahas tentang surat Al-Qadar, ya. Pembahasan dalam kitab-kitab tafsir para ulama kita. Ada satu bab tentang ilmu tafsir dikenal dengan istilah munasabatu bainal ayati was suwar. Jadi kita belajar di satu bab dalam kitab ulama dikenal dengan al-munasabat bainas suwari wal ayat. Hubungan atau korelasi surat yang satu dengan surat yang lain, atau hubungan ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir dalam satu surat. Itu ada pembahasan khusus di tengah para ulama tafsir. Menariknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengupas hubungan korelasi surat Al-Qadar ini dengan surat sebelumnya ataupun dengan surat setelahnya, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita lihat dulu surat Al-Qadar sebelumnya itu surat apa? Al-Alaq. Setelah surat Al-Qadar ada surat Al-Bayyinah. Surat Al-Alaq, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mulai ayat tersebut, mulai surat Al-Alaq dengan firman-Nya perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umum perintahnya, bacalah apa aja yang kita baca silakan. Kata Allah, yang penting yang baik-baik. Bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Iqra dari awal sampai akhir, enggak kita temukan apa yang harus kita baca ya Allah. Enggak ada. Enggak ada perintah Allah membaca sesuatu dalam surat Al-Alaq. Allah hanya perintahkan umum, bacalah. Baru kata para ulama, Allah membaca sesuatu ketika kita lanjutkan surat Al-Alaq, yaitu surat Al-Qadar. Di surat Al-Qadar Allah bercerita tentang turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kata para ulama, inilah hubungan surat Al-Qadar dengan surat sebelumnya Al-Alaq. Ketika Allah suruh baca dalam surat Al-Alaq, gak dikasih tahu baca apa, baru dikasih tahu di surat selanjutnya, surat Al-Qadar, baca. Dia akan menjadi penolong buat kita di dunia, begitu juga penolong apalagi nanti di kubur dan kelak nanti di yaumil kiamat. Tuh hubungannya Al-Qadar dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Alaq, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sedangkan kalau kita lihat Al-Alaq dengan surat setelahnya, kalau tadi Al-Qadar dengan sebelumnya, Al-Qadar dengan surat Al-Qadar dengan Al-Alaq. Kalau Al-Qadar dengan Al-Bayyinah, di sini korelasinya kata para ulama, di dalam surat Al-Alaq tidak disebutkan satupun kalimat tidak disebutkan kalimat atau informasi siapa yang menerima Al-Quran ini. Bukan Qadar, Allah hanya sampaikan kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Kepada
Kepada siapa yang diturunin? Nggak disebutin sama sekali. Siapa yang diberikan Quran? Nggak disebutin satu ayat pun dalam surat Al-Qadar. Baru ketemu jawabannya ada di surat setelahnya Al-Qadar, yaitu surat Al-Bayyinah. Firman Allah yang berbunyi, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dialah Rasul terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Al-Alaq kita bingung, apa yang kita baca? Jawabannya ada di surat berikutnya Al-Qadar. Yang kita baca Al-Quran. Ketika di surat Al-Qadar tidak ada jawaban, kepada siapa? Jawabannya ada di surat Al-Bayyinah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya nama suratnya Al-Bayyinah. Bayyinah itu artinya bukti yang nyata, yang terang. Maka jelaslah bagi kita apa yang kita baca Al-Quran. Siapa yang diturunkan Al-Quran? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Munasabat. Satu surat dengan surat sebelumnya ataupun dengan surat setelahnya. Dari awal Al-Baqarah sampai An-Nas itu dibahas oleh para ulama. Yang kita bahas baru surat Al-Qadar. Lain lagi ketika dibahas secara khusus di bagian yang kedua lebih dalam. Bagaimana Allah memulai Al-Qadar dan bagaimana Allah menutup Al-Qadar, itu juga ada hubungannya. Coba kita lihat surat Al-Qadar diawali dengan kalimat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Di ujung suratnya Allah katakan Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi kita sampai pagi hari. Maka para ulama tafsir, kalau kita ingin selamat dan di akhirat, tidak lain adalah dekat dengan Al-Quran. Itu kuncinya. Seolah-olah ingin sampaikan demikian. Siapa yang ingin selamat di dunia, ingin selamat juga di akhirat, umat Islam jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Maka nih malam Al-Qadar, malam 27, banyak-banyak baca Al-Quran. Itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita lihat surat sebelumnya Al-Alaq diawali dengan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Di ujung surat Iqra Allah tutup dengan kalimat fasjud waqtarib. Kan begitu ya surat Al-Alaq. Awalnya Iqra, akhirnya fasjud waqtarib. Apa hubungannya? Kalau tadi surat Al-Qadar hubungannya keselamatan Quran. Keselamatan buat orang yang dekat dengan Al-Quran. Tapi Al-Alaq ini diawali dengan baca, ditutup dengan sujud. Maka kata para ulama hubungannya sepandai-pandai kita membaca dalam kehidupan di dunia ini. Ilmu yang kita punya di dunia ini, ilmu apapun itu, ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu apapun yang kita punya, dengan kita membaca tadi awalnya, tidak ada nilainya sama sekali kalau kita tidak sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia ilmu kita, sia-sia kelebihan kita kalau ternyata ilmu kita itu tidak membuat kita tunduk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan kesemangatan kita beribadah di malam 27 ini. Di antaranya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan kepada kita banyak-banyak baca Al-Quran. Khususnya nih malam 27 kita lihat juga kondisinya, suasananya tidak ada angin ya, tidak panas ya, tidak mendung. Ini bisa jadi bukti tanda malam Al-Qadar. Kita gak usah sibuk dengan tanda-tanda Al-Qadar. Sibukkanlah diri kita dengan semangat ibadah di malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Demikian dari saya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.